Halo Sobat Paravedia, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia ya. Dalam kehidupan modern saat ini, ponsel sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Ponsel sudah menjadi salah satu kebutuhan primer manusia. Ponsel menjadi semakin canggih setiap tahunnya. Namun meskipun ponsel menjadi kebutuhan hidup di zaman modern, tidak semua orang bisa bijak dalam menggunakan ponsel sebagaimana mestinya. Berikut 4 hal dampak negatif penggunaan ponsel yang berlebihan. Yuk simak videonya. 1. Pubbing. Pernahkah kamu sibuk dengan ponselmu ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, atau mendapati teman kamu melakukannya saat sedang kumpul atau rapat? Pubbing kependekan dari phone snoobing, yaitu mengacu pada perilaku orang yang lebih fokus menggunakan ponsel daripada berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan sekitar. Istilah pubbing ditemukan pada 2012 oleh tim perumus dari kalangan pakar bahasa, leksikon, fonetik, ahli debat, budayawan, dan sosiolog yang berkumpul di Universitas Sydney, Australia. Pertemuan tersebut diprakarsai oleh Biro Iklan Maken. Di Indonesia, Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud memadankan istilah pubbing dengan istilah mabuk gawai, yaitu sikap cuek atau abai terhadap lawan bicara atau lingkungan sekitar karena terlalu asyik menggunakan gawai. Dilansir dari dailymail.uk.com, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pubbing berkaitan dengan kesehatan mental. Penelitian yang telah diterbitkan melalui jurnal Behavior and Information Technology ini, menunjukkan orang yang memiliki kecemasan sosial mungkin lebih memiliki interaksi sosial secara daring dibandingkan tatap muka. 2. Smombie. Smombie adalah kependekan dari smartphone zombie. Smombie adalah orang yang terus-menerus menggunakan smartphone, ponsel, atau gadget ketika sedang berjalan. Atau pejalan kaki yang memusatkan perhatian pada ponsel tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Pada tahun 2015, istilah smombie meraih pengakuan dalam Youth Word of the Year 2015 di Jerman, terpilih dari 5 kosakata paling top, yang berasal dari remaja, ahli bahasa, guru, media dan lain-lain. Smombie ditujukan untuk orang yang terhanyut dalam ponselnya sehingga ketika di jalan pun bersikap seperti zombie dan tidak waspada akan sekelilingnya. Alasan para juri memenangkan kosakata smombie, karena menerangkan dengan tepat kondisi banyak orang sekarang ini yang terhanyut dalam ponselnya. Smombie adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi dunia seperti sekarang. Keintiman smartphone dan penggunanya sudah sampai pada titik puncak yang amat mengkhawatirkan. Para smombie yang hanya fokus dengan ponselnya, sering tidak memperdulikan keadaan sekitarnya. Baik ketika dia mematung maupun saat berjalan. Akibatnya, sering terjadi kecelakaan yang menimpa para smombie. Tentunya hal tersebut menjadi masalah besar baik bagi smombie maupun orang di sekitarnya. Dari data yang diliris oleh Consumer Product Safety Commission di Amerika Serikat, setidaknya pada tahun 2014 terdapat lebih dari 2.500 pejalan kaki yang harus dilarikan ke unit gawat darurat. Di beberapa negara, fenomena smombie ini ditanggulangi dengan beberapa kebijakan yang menarik. Di Swedia telah dipasang beberapa marka jalan yang memperingatkan pengendara bahwa mereka harus berhati-hati dan mengurangi kecepatan karena memasuki kawasan smombie. Sementara itu di China, trotoar dibagi jalur cepat untuk pejalan kaki saja dan jalur lambat untuk para smombie. Pada Februari tahun 2016 silam, kota Bodegraven di Belanda memasang sebuah lampu trotoar agar para smombie tak melewati batas trotoar dan berakhir dihujam kendaraan di jalan. 3. Nomophobia. Menurut studi yang diterbitkan oleh Indian Journal of Psychiatry, nomophobia adalah jenis gangguan kecemasan. Nomophobia atau no mobile phone phobia digunakan untuk menggambarkan gangguan kecemasan yang muncul akibat tidak memiliki akses pada ponsel atau layanan ponsel.
Istilah nomophilia dibangun berdasarkan definisi yang dijelaskan dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4, telah diberi label sebagai fobia untuk hal-hal tertentu atau spesifik. Berbagai faktor psikologis terlibat ketika seseorang menggunakan ponsel secara berlebihan. Gangguan mental lain seperti fobia sosial atau kecemasan sosial, dan gangguan panik juga dapat memicu gejala nomophilia. Ahli kesehatan menyebutkan bahwa kondisi ini termasuk dalam penyakit mental, khususnya kecanduan terhadap ponsel. Sama seperti fobia lain, kecemasan dapat menimbulkan gejala fisik dan emosional. Beberapa perilaku seperti membawa ponsel saat tidur, saat ke kamar mandi, selalu mengecek ponsel, karena khawatir ada informasi yang terlewat, rasa takut terisolasi, ketinggalan berita, atau tidak bisa menghubungi atau dihubungi oleh keluarga atau kerabat, bahkan merasa tidak berdaya ketika ponsel kehabisan daya. Kondisi tersebut bisa menimbulkan rasa kesepian dan karena tidak ingin mengalami kesepian, ponsel harus selalu ada dalam jangkauan. 4. Using mobile phone while driving. Sebuah penelitian yang dilakukan Governors Highway Safety Association, GHSA di Amerika Serikat menyebutkan, penggunaan ponsel, termasuk seperti menelepon dan mengirim pesan, menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya kecelakaan di jalan raya di Amerika Serikat. Di Indonesia, berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2017, rata-rata setiap jam 3 orang meninggal karena kecelakaan. 61% diakibatkan oleh faktor manusia. Risiko kecelakaan saat berkendara sambil mengirimkan pesan bahkan mencapai 6 kali lebih memungkinkan dibanding mengemudi saat mabuk. Itu belum termasuk kegiatan menelepon selagi mengemudi, yang menyebabkan hingga 23% kecelakaan terjadi. Sebuah penelitian menyebutkan kondisi otak ketika mengemudi sambil berkendara jadi lamban, seperti kondisi otak manula berusia 70 tahun. Respon terhadap kondisi sekitar kendaraan pun jadi lamban dan tidak efektif. Padahal kesigapan adalah kunci keamanan selama berkendara. Hanya terdapat waktu paling tidak 1 detik bagi pengemudi untuk menghindari resiko kecelakaan saat sedang menggunakan ponsel. Pemerintah pun telah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara. Aturan itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LLAJ. Pasal 106 ayat 1 menjelaskan, pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi. Salah satu faktornya, selain minuman keras, yaitu penggunaan ponsel, karena berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi akibat menyetir sambil menggunakan ponsel. Mulai dari himbauan hingga penerapan tilang elektronik berupa Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE yang terus diperluas. Untuk kamu yang sedang menyetir, jika ingin menerima atau melakukan panggilan, mengirimkan atau membaca pesan, sebaiknya hentikan kendaraan dan menepi ke pinggir jalan. Patuhi peraturan dalam berkendara, demi keselamatan kamu dan orang lain. Demikian video 4 hal yang harus Sobat Parapedia hindari dari dampak negatif penggunaan ponsel. Semoga bermanfaat, salam sehat, salam bahagia, dan salam Infopedia.